Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ariandi Putra dengan NIM 21051214043. Saya dari kelas Sistem Informasi 2021A. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai model infrastruktur jaringan. Baik, untuk pertama, kita masuk ke pengertian dari jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Untuk jaringan komputer, setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat Media Access Control. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras. Jaringan komputer atau JARCOM dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Untuk poin berikutnya, pengertian dari jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunak yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Untuk jaringan terdistribusi sendiri ini, perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya pada sistem operasinya, bukan pada hardware-nya atau perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Berikutnya, data center. Data center adalah ruangan fisik, gedung, atau fasilitas yang menampung infrastruktur TI untuk membangun, menjalankan, dan memberikan aplikasi dan juga layanan, dan untuk menyimpan dan mengelola data yang terkait dengan aplikasi dan layanan tersebut. Data center telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, dari awalnya itu data untuk milik pribadi atau fasilitas lokal yang dikontrol ketat, menampung infrastruktur TI untuk penggunaan eksklusif satu perusahaan. Berikutnya ada jenis-jenis jaringan komputer. Di sini ada beberapa contohnya. Ada PAN atau Personal Area Network, ada LAN atau Local Area Network, atau MAN, Metropolitan Area Network, atau WAN, Wide Area Network. Untuk yang pertama, PAN, Personal Area Network adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah personal atau pribadi, misalnya YouTube atau infrared. Di sini untuk gambarnya contohnya seperti ini. Ketika kita menggunakan laptop atau komputer, kita bisa mensinergikannya dengan misalnya printer atau smartphone kita atau perangkat kita yang lain. Seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua itu LAN, Local Area Network, adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil atau lokal. Oh, di sini contohnya keliru. Ini contohnya misalnya itu lab komputer, itu termasuk LAN. Di sini ada gambar contohnya satu server, terus dihubungkan ke komputer-komputer yang lain menggunakan LAN, seperti di lab komputer. Berikutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer yang jaringannya mencakup wilayah sebuah kota dengan transfer data yang relatif tinggi. Nah, misalnya seperti ini contohnya. Digambarkan ini itu sebuah kota, jadi mencakup wilayah seluruh kota. Kemudian yang terakhir ada Wide Area Network, adalah jaringan komputer yang jaringannya mencakup wilayah yang sangat luas, yakni sekelas dunia.
Misalnya seperti internet itu termasuk WAN. Ini ada di Las Vegas, Tokyo, di Surabaya. Kemudian poin berikutnya, jaringan berdasarkan aksesnya. Ini ada dua. Yang pertama internet. Di sini ada internet dan internet dulu. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan suatu komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite atau TCP atau IP sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Untuk intranet sendiri, intranet adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Contohnya adalah perusahaan, kantor, sekolah, universitas, dan lain-lain. Intranet juga termasuk ke dalam salah satu jaringan LAN atau Local Area Network yang hanya bisa mencakup wilayah kecil. Untuk contohnya seperti ini internet trafficnya, intranet, dan ini internet. Intranet selalu melewati dari internet. Berikutnya ada jaringan berdasarkan cara membangunnya. Di sini ada dua, yaitu jaringan ad hoc atau jaringan infrastruktur. Jaringan ad hoc adalah salah satu jenis dari jaringan nirkabel yang terdiri dari sekumpulan node-node yang berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya secara langsung tanpa melibatkan node perantara seperti router atau access point. Seperti contohnya pada gambar tanpa kabel. Berikutnya, infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Misalnya seperti ini, ada beberapa yang menggunakan kabel dan ada juga yang wireless seperti ini. Berikutnya ada jaringan berdasarkan siarannya. Di sini ada tiga, ada unicast, multicast, dan broadcast. Kita masuk ke unicast. Unicast adalah transmisi jaringan one-to-one. Sesuai dengan namanya, aliran data unicast hanya menghubungkan komputer tunggal dengan sistem yang dijadikan sebagai host dan perangkat sistem komputer lainnya sebagai tujuan. Seperti ini, satu ke satu, one-to-one. Berikutnya adalah multicast. Multicast adalah transmisi jaringan one-to-many. Dengan menggunakan transmisi jaringan multicast, dimaksudkan agar dapat mengirim data dan informasi kepada banyak komputer atau sistem tujuan dengan tidak semua sebagai host. Seperti ini contohnya, one to many, tetapi tetap dipilih-pilih yang mana yang akan menerima. Terakhir ada broadcast. Broadcast merupakan transmisi jaringan one to all. Transmisi jaringan dengan sistem broadcast dapat dilakukan dengan banyak sekali menerima atau perangkat sistem tujuan. Akan tetapi, sistem transmisi broadcast cenderung membuang resource atau seperti itu. Lemahnya seperti ini, one untuk disiarkan ke semua. Misalnya televisi itu broadcast, terus YouTube juga broadcast, TikTok, dan lain-lain. Berikutnya kita masuk ke topologi jaringan komputer. Di sini saya memasukkan 4 contoh, ada star, bus, ring, dan mesh. Pertama kita masuk ke topologi star. Topologi star merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Seperti ini contohnya. Jadi setiap komputer langsung memiliki hubungan dengan server.
Jadi ketika misalnya ada satu putus, yang lainnya tidak masalah karena punya hubungan sendiri-sendiri, terhubung melalui jaringan yang berbeda sendiri. Untuk kelebihan dari topologi star, seperti yang saya katakan tadi, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Topologi star juga bersifat fleksibel, tingkat keamanan sedikit lebih baik, dan terakhir untuk kelebihannya lebih mudah untuk terdeteksi ketika ada masalah. Dan untuk kekurangannya sendiri, jika switch atau hub yang notabene seperti itu tidak mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung juga bermasalah. Misalnya servernya ini kena atau bermasalah, maka semuanya kan bermasalah. Yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biayanya cukup mahal. Dan yang ketiga, jaringannya tergantung pada server atau pusatnya. Kita ke berikutnya, topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Seperti ini contohnya, seperti bus, ada sopir, ada penumpang, seperti ini. Dan untuk kelebihan dari topologi bus sendiri, biaya instalasi yang dibilang sangat murah karena menggunakan sedikit kabel. 2. Penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah, ya, tinggal menambah, misalnya di sini ada klien lagi, tambah lagi kabel, tambah lagi gitu. Terus topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Untuk yang baru mencoba topologi, ini cukup mudah diaplikasikan. Berikutnya ada kekurangan topologi bus. Jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer yang lain. Misalnya sini putus, maka yang lainnya akan keganggu. Sini putus, yang keempat ini keganggu. Untuk topologi yang sangat jadul atau topologi yang sudah kuno, ini kekurangannya. Berikutnya kita ke topologi ring. Topologi ring atau cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Seperti ini contohnya topologi ring. Untuk kelebihan topologi ring, memiliki performa yang lebih baik, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru juga cukup mudah dilakukan. Terus biaya instalasi yang cukup murah karena ya tidak memerlukan begitu banyak kabel. Kekurangannya, kinerja komunikasinya dinilai dari jumlah atau banyaknya titik. Kemudian troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Dan berikutnya, kekurangannya, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Atau iya, seperti itu. Dan yang paling kurangnya itu pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Kemudian yang berikutnya terakhir, topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antara perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Seperti ini contohnya bergambar topologi mesh. Ini seperti gabungan antara topologi star dengan topologi ring. Jadinya topologi mesh. Untuk kelebihan topologi mesh sendiri, jalur penerimaan data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Besar bandwidth yang cukup besar. Untuk keamanan juga bisa dibilang topologi ini sangat baik. Untuk kekurangannya, proses instalasinya sangat rumit, terus membutuhkan banyak kabel, terus juga memakan biaya yang sangat besar atau cukup besar karena itu tadi memerlukan banyak kabel. Sudah 4 topologi yang saya jelaskan.
dan juga tadi model infrastruktur jaringan. Sudah semua, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan ada kurangnya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.